Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi seminar matematika saya yang berjudul Graf Identitas dan Graf Commuting Subgrup dari Grup Diagram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Ratnawati, NIM K1317022. Oke. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan membahas 4, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan penulisan, dan yang terakhir manfaat penulisan. Kita kupas satu persatu. Yang pertama latar belakang. Salah satu cabang matematika yang penting dan banyak digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah teori graf. Teori graf dapat diterapkan ke dalam struktur aljabar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami struktur-struktur aljabar tersebut. Salah satunya adalah grup diagram. Salah satu bidang kajian teori graf dan struktur aljabar adalah graf identitas. Perkembangan terbaru teori graf juga membahas graf yang dibangun dari grup, yaitu graf commuting. Nah, dari kemunculan jurnal yang disusun oleh Abdul Sakir dengan judul Radius, Diameter, Multiplicitas Sikel, dan Dimensi Metrik Graf Commuting dari grup diagram, telah berhasil menemukan beberapa teorema. Salah satu teorema hasil penelitiannya yaitu, misalkan grup diagram D2N1, R kuadrat, R pangkat N-1, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N-1, adalah grup diedral dengan order n dengan n bilangan bulat dan n lebih dari sama dengan 3. Jika x sama dengan 1, r pangkat n per 2, s, sr, sr kuadrat sampai sr pangkat n per 2 min 1 subset dari grup diedral untuk n genap, maka graf commuting x akan membentuk graf tripartisi komplit order n per 2 plus 2, yaitu K11N per 2. Nah, untuk mengembangkan penelitian pada jurnal tersebut akan ditambahkan dengan graf identitas pada grup diedral dengan subset X sama dengan 1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N-1. Nah, selanjutnya perumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk dari graf identitas X subgrup dari grup diedral dengan X sama dengan 1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N-1 untuk N genap. Lalu perumusan yang kedua yaitu, bagaimanakah bentuk graf commuting X subgrup dari grup diedral dengan X1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N per 2 min 1 untuk N genap. Nah, tujuan dari penulisan seminar ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dari graf identitas X subgrup dari grup diedral dengan X1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N-1 untuk N genap. Lalu yang kedua, mengetahui bentuk dari graf commuting X subgrup dari grup diedral dengan X sama dengan 1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat, sampai SR pangkat N per 2 min 1 untuk N genap. Nah, manfaat penulisannya yaitu yang pertama bagi penulis, meningkatkan rasa ingin tahu mengenai teori graf dan grup diedral. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk memahami dan menentukan pola umum graf identitas dan graf commuting subgrup dari grup diedral, sehingga dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu, khususnya bidang aljabar dan teori graf. Selanjutnya, manfaat penulisan bagi pembaca yang pertama, menambah keilmuan dan memperdalam pengetahuan serta wawasan baru dalam bidang aljabar. Lalu penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi pengembangan dalam pembelajaran grup diedral dan teori graf, khususnya graf identitas dan graf commuting. Lalu hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan bahan pustaka, sarana pembelajaran, dan bahan pengembangan ilmu matematika, khususnya yang berkaitan dengan grup dan teori graf. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yaitu kita akan membahas ada grup dan ada graf. Grup
Nanti kita bahas definisi grup, definisi dan sifat operasi biner, definisi subgrup, sifat-sifat grup, tabel Cayley, dan grup diagram. Selanjutnya yang di graf, kita akan membahas tentang definisi graf, terminologi graf, yaitu terdiri dari yang pertama, terhubung langsung, terkait langsung, order dan size, tusuk ganja atau sisi ganja, lalu gelang atau loop. Kemudian jenis-jenis graf yang akan kita bahas yaitu graf sederhana, graf bintang, graf tripartisi, graf tripartisi komplit, graf commuting, dan graf ikualitas. Oke, kita mulai yang di grup. Definisi grup. Grup adalah pasangan berurutan G star, di mana G adalah himpunan tak kosong dan star operasi biner di G. Lalu definisi subgrup, yaitu sub himpunan tak kosong H dari suatu grup G dikatakan subgrup dari G jika H membentuk grup terhadap operasi yang sama pada grup G. Lalu ini definisi dan sifat operasi biner, ada 4. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, selanjutnya sifat-sifat grup. Jika G grup dengan operasi komposisi, maka menurut Gamit dan Vogt berlaku, yaitu elemen identitas dalam suatu grup adalah tunggal. Lalu untuk setiap A anggota G, A-1 adalah tunggal. Kemudian A dikomposisikan dengan A-1 itu sama dengan A untuk setiap A anggota G. Kemudian dalam kurung A-1 tutup kurung A-1, saya ulangi, dalam kurung A-1 tutup kurung min 1 sama dengan A, dan A dikomposisikan dengan B minus 1 sama dengan B minus 1 komposisi A minus 1. Selanjutnya tabel Cayley. Nah, tabel Cayley merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan operasi biner dari masing-masing dua elemen pada himpunan. Nah, ini contoh tabel 2.1 ini contoh tabel Cayley pada grup diagram, yaitu grup diagram 6. Grup dihedral dapat dijadikan sebagai himpunan simetri dalam kurung rotasi dan refleksi atau pencerminan segi banyak beraturan. S sama dengan refleksi, R sama dengan rotasi, SR sama dengan refleksi dilanjutkan dengan rotasi. Setiap titik sudut segi N ditandai dengan angka 1, 2, 3, sampai N secara berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti muternya itu berlawanan dengan jarum jam. Kemudian, baik rotasi maupun refleksi dapat dipandang sebagai transformasi yang memindahkan label titik-titik sudut tersebut ke titik-titik sudut yang lain. Nah, ini contoh rotasi pada diagram 6. Misalnya kita mempunyai segitiga, susunannya 1, 2, 3. Kemudian kita dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi yang di atas ini menjadi 3, ini 1, sini 2. Dirotasikan lagi ke arah jarum jam. Hasilnya seperti ini. Kemudian contoh rotasi dan refleksi pada D6. Pertama kita kan punya ini segitiga 1, 2, 3. Kemudian kita refleksikan atau kita cerminkan menjadi 1, 3, 2. Dicerminkan. Set, ya. Kemudian habis dicerminkan, kita rotasikan. Nah, dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Sehingga yang di atas menjadi 2, ini 1, sini 3. Rotasikan lagi yang kedua menjadi seperti ini. Paham ya sampai sini? Kemudian akan kita bahas tentang grup dihedral. Grup dihedral atau D2N adalah himpunan semua rotasi dan refleksi dari segi N beraturan, dinotasikan dengan D2N untuk setiap N lebih dari sama dengan 3 dengan operasi komposisi. Nah, ini operasi komposisi, dan memenuhi aksioma-aksioma grup. Nah, ini anggota dari grup dihedral. Ada 1, R pangkat 2, sampai R pangkat N-1, kemudian S, SR kuadrat, sampai SR pangkat N-1. Kemudian sifat-sifat yang digunakan untuk mempermudah perhitungan di grup dihedral. Yang pertama, 1, R kuadrat, sampai R pangkat N-1, dan R pangkat N sama dengan 1, sehingga banyaknya R itu sama dengan N. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya simetri itu hanya 2. Kemudian yang ketiga, S tidak sama dengan R pangkat I. Untuk sebarang I, untuk setiap I anggota
Z plus. Kemudian SR pangkat I tidak sama dengan SR pangkat J untuk semua 0 kurang dari sama dengan 1. Maaf, saya ulangi. SR pangkat I tidak sama dengan SR pangkat J untuk semua 0 kurang dari sama dengan I, J kurang dari sama dengan N-1 dengan I tidak sama dengan J. Jadi, grup diedral D2N itu 1 R pangkat 2 sampai R pangkat N-1 S, SR, SR kuadrat sampai SR pangkat N-1, yaitu setiap elemen dapat dituliskan secara tunggal dalam bentuk S pangkat K, R pangkat I untuk setiap K sama dengan 0 atau 1, dan 0 kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan N, kurang N-1. Yang kelima, SR sama dengan SR pangkat minus 1. Kemudian yang keenam, R pangkat I S sama dengan SR pangkat N min I untuk semua 0 kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama, maaf, saya ulangi, R pangkat I S sama dengan SR pangkat N min 1 untuk semua 0 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan N. Nah, oke. Contoh, misalkan grup diedral dengan order 6, D6 sama dengan 1, R kuadrat, S, SR, SR kuadrat. Kenapa kok dia sampai R kuadrat saja? Kenapa kok dia sampai SR kuadrat saja? Karena tadi di awal kita jelaskan ya, sudah dijelaskan bahwa 1 R kuadrat sampai R pangkat N-1. Nah, di sini grup diedral 6 ini berarti N-nya berapa? Berarti N-nya sama dengan 3. Berarti rotasinya ini sampai ke berapa? Berarti sampai R pangkat N-1. Karena N-nya 3, berarti R pangkat 3-1 sama dengan R pangkat 2. Sama seperti SR kuadrat ini. Tadi N-nya 3-1, berarti dia sampai SR pangkat 3-1, berarti SR pangkat 3. Jika dioperasikan dengan operasi komposisi, maka didapatkan tabel Kelly berikut. Nah, ini tabel Kelly. Nah, misalnya, SR kuadrat dikomposisikan dengan S, maka akan menghasilkan R dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan sifat grup diedral yang tadi, nih, sifat 6, oke, kita balik lagi ke soal. Nah, SR dikomposisikan dengan S, itu sama dengan S komposisi dengan S pangkat N min ini. I. Duanya ini sebagai I. SR kuadrat dikomposisikan dengan S sama dengan S dikomposisikan dengan S R N min I. 3 min 2 sama dengan S kuadrat. Nah, komposisi R. S kuadrat ini berarti 1. Dicerminkan, terus dicerminkan lagi, berarti dia 1. Dikomposisikan dengan R sama dengan R. Kita lihat ke tabel Kelly. SR dikomposisikan dengan S. Menghasilkan R. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya kita ke pembahasan graf. Definisi graf. Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan terurut dua himpunan, yaitu himpunan hingga tak kosong vertex G yang elemen-elemennya disebut titik atau simpul atau vertex juga bisa, dan himpunan berhingga yang mungkin kosong EG yang elemen-elemennya disebut sisi atau edge. Sedemikian hingga setiap elemen dalam EG merupakan pasangan tak berurut dari titik-titik di PG. Nah, selanjutnya kita membahas ini, terhubung langsung atau adjacent. Nah, sisi E, ini pasangan nggak beranu ya, untuk himpunan G, simbol untuk himpunan, pakainya kurung kurawal, bukan kurung biasa,
Karena kalau kurung biasa berarti dia terurut. Nah, pasangan terurut. Karena dia bukan pasangan terurut, pakainya kurung kurawal. Sisi E sama dengan A, B dikatakan menghubungkan titik A dan titik B jika E sama dengan A, B adalah sisi G. Maka titik A dan B terhubung langsung adjacent di G. Nih, titik A, titik B terhubung langsung di graf G. Nah. Kemudian terkait langsung atau insiden. Sisi E, A, B dikatakan menghubungkan titik A dan titik B jika E sama dengan A, B. Sisi graf G terhubung langsung adjacent di G, maka B dan E serta A dan E disebut terkait langsung. Nah ini, A dan E, terus B dan E terkait langsung. Iya. Jadi gambar 2.4 ini merupakan graf terhubung langsung dan terkait langsung dari graf G. A dan B ini terhubung langsung di graf G, kemudian sisi E ini mengaitkan antara titik A dan titik B. Selanjutnya, order dan size. Misalkan diberikan graf G, banyaknya simpul pada graf G disebut order, dan banyaknya sisi pada graf G disebut size. Order dari graf G dinotasikan dengan mutlak per G, dan size dari graf G dinotasikan dengan EG. Pada gambar di samping, nilai VG sama dengan 4 dan EG sama dengan 5. Nih, VG tadi kan banyaknya simpul. Simpulnya ada A, B, C, D. Nah, jadi VG-nya ada 4. Kemudian EG-nya ada 5. Dari mana? Ini sisinya E1, E2, E3, E4, dan E5. Jadi EG sebanyak 5. Oke, selanjutnya gelang. Kita membahas gelang atau loop. Menurut Munir, suatu rusuk dikatakan gelang apabila ujung rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, di sini contohnya pada ini. Rusuk E. Rusuk atau sisi E8. Ini dikatakan gelang atau loop karena rusuknya berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu pada simpul 3. Sampai sini paham ya? Kemudian sisi ganda atau multiple edge. Maaf, ini penulisan kurang rusuk, ganda atau sisi ganda. Selanjutnya, multiple edge. Pada sebuah graf, terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu rusuk yang bersisian dengan sepasang simpul. Nah, rusuk tersebut dinamakan rusuk ganda. Nih, contohnya E4 dan E2. Pada simpul yang simpul 1 dan simpul 3 memiliki rusuk ganda. Kemudian simpul 3 dan simpul 4 ini memiliki rusuk ganda E6 dan E1. Paham ya sampai sini? Jadi di sini kita telah menjelaskan tentang loop dan juga tentang rusuk ganda atau sisi ganda. Oke. Kemudian kita lanjut ke graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda atau gelang. Kita perhatikan di sini, misalnya graf gambar 2.3 graf sederhana di sini tidak memiliki rusuk ganda dan tidak memiliki gelang. Oke, ini contohnya graf sederhana. Ini pun juga contoh dari graf sederhana karena dia tidak mempunyai rusuk ganda maupun gelang. Paham ya? Selanjutnya kita beralih ke graf bintang atau star. Graf bintang dinotasikan dengan SN dengan N lebih dari sama dengan 1 adalah graf terhubung sederhana yang memiliki N plus 1 simpul dan N sisi. Satu simpul pada graf bintang biasa disebut simpul pusat, yaitu simpul yang berderajat N. Sedangkan simpul yang lain berderajat 1. Simpul berderajat 1 pada graf bintang adalah U1, U2, sampai UN. Sedangkan simpul pusat dari graf bintang adalah U. Nah, contohnya di sini, gambar 2.7 adalah graf bintang S3. Nah, ini U ini sebagai simpul pusat berderajat N. Nah, kemudian ini U1, U1, U3, U2, U1, dia berderajat 1. Dia sebagai titik ujungnya. Nah, maka graf ini dinamakan dengan graf bintang. Kita sudah membahas graf sederhana, kita sudah membahas graf bintang pada slide ini. Kita lanjutkan.
Oke, graf tripartisi komplit. Graf tripartisi komplit atau lengkap adalah graf tripartisi yang semua simpul-simpul dari suatu himpunan terhubung ke semua simpul-simpul yang ada pada dua himpunan yang lain. Nah, simpul-simpul pada suatu himpunan terhubung langsung ke semua simpul-simpul yang ada pada himpunan yang lain. Nah, graf tripartisi ini berarti dia dibagi menjadi 3 subhimpunan atau 3 partisi. Nah, di sini misalnya pada gambar 2.8, graf tripartisi lengkap K223. Nah, untuk P1 itu anggotanya itu ada P1, P2. Nah, ini sebagai himpunan yang pertama. Kemudian himpunan yang kedua, P2, yaitu ada P3 dan P4. Kemudian untuk P3 itu ada P5, P6, P7. Dia dibagi menjadi 3 subhimpunan, 3 himpunan. Dia dibagi menjadi 3 himpunan, yang mana setiap vertek pada himpunan 1, dia harus terhubung langsung ke vertek pada himpunan yang lain. Harus terhubung langsung. Karena dia tripartisi komplit. Misalnya ini P1. Dia syaratnya tadi dia harus terhubung langsung ke semua simpul-simpul yang ada pada himpunan yang lain. Misalnya V1 ini, oke, V1 terhubung ke V7, terhubung ke V6, terhubung ke V5, terhubung ke V4, terhubung ke V3. Kenapa kok dia tidak terhubung ke V2? Emang tidak boleh dalam satu himpunan itu vertek tidak boleh saling berhubungan. Dia harus terhubung ke vertek pada himpunan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa graf tripartisi komplit ini dia dibagi menjadi 3 himpunan atau 3 partisi. Kemudian setiap vertek pada satu himpunan harus terhubung langsung dengan vertek pada himpunan yang lain. Lanjut ke graf commuting. Misal G adalah grup berhingga dan X adalah subset dari G, graf commuting X adalah graf dengan X sebagai himpunan titik dan 2 elemen berbeda di X terhubung langsung jika keduanya adalah elemen yang saling komutatif di G. Sebagai contoh pada grup dihedral order 6 yaitu G6, 1 R kuadrat S SR SR kuadrat terhadap operasi fungsi komposisi. Diambil X sama dengan D6, maka akan ditentukan unsur yang saling komutatif melalui tabel berikut. Ini. Oke. Dari tabel kali di atas, terlihat bahwa yang pertama, satu komutatif dengan setiap elemen D6. Setiap sifat elemen identitas. Sehingga satu terhubung langsung dengan setiap elemen di graf commuting dengan subset X. Oke. Kemudian yang kedua, R dikomposisikan dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat dikomposisikan dengan R sama dengan 1 merupakan elemen-elemen yang komutatif sehingga terhubung langsung di graf commuting. Untuk elemen-elemen yang tidak komutatif, maka elemen-elemen tersebut tidak terhubung langsung di graf commuting. X dari subgrup X dari grup dihedral. Ya. Secara geometri, graf commuting pada D6 dapat dijadikan sebagai berikut. Ini tadi ya. Kenapa kok misalnya R dikomposisikan dengan R kuadrat, dia kok terhubung, kok yang lainnya tidak terhubung? Kita lihat ke tabel kiri tadi. Misalnya, nih. Oke. R kuadrat dikomposisikan dengan R menghasilkan 1. R kuadrat dikomposisikan dengan R menghasilkan 1. Berarti dia terhubung. Kita lihat misalnya S dikomposisikan dengan R kuadrat misal. S komposisikan dengan R kuadrat. SR kuadrat. Nah, di sini kita lihat S dikomposisikan dengan R kuadrat. Ini SR berbeda. Tadi SR kuadrat, sekarang SR. Berarti dia tidak terhubung langsung. Seperti itu. Selanjutnya, kita membahas
tentang graf identitas. Oke. Graf identitas diberikan graf identitas yang semua titiknya adalah semua elemen grup G. Titik X dan Y terhubung langsung di graf identitas jika X dikomposisikan dengan Y sama dengan Y dikomposisikan dengan X sama dengan E di grup G. Dan disepakati bahwa setiap titik di G terhubung langsung ke elemen identitas di graf identitas. Contohnya, grup diedral D6 seperti ini. Kemudian dia ketika X dikomposisikan dengan Y sama dengan Y dikomposisikan dengan X itu menghasilkan elemen identitas. Tadi dijelaskan bahwa elemen identitas itu satu. Nah nih satu itu merupakan sifat elemen identitas. Nah maka dari sini X dikomposisikan dengan Y sama dengan Y dikomposisikan dengan X sama dengan harus 1. Kita lihat di tabel Kelly yang menghasilkan angka 1. Nih, 1 dikomposisikan dengan 1. Terus ini. Kita lihat di contohnya ya. Misalnya, R kuadrat dikomposisikan dengan R sama dengan R dikomposisikan dengan R kuadrat sama dengan 1. S dikomposisikan dengan S sama dengan 1. SR dikomposisikan dengan SR sama dengan 1. Nah, maka diperoleh gambar graf identitas subgrup X dari graf tersebut sebagai berikut. Nah, ini R sama R kuadrat terhubung langsung karena apa? Ketika dia dikomposisikan baik dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, dia menghasilkan elemen identitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu graf identitas subgrup dari grup diedral. X-nya yaitu 1 R pangkat N per 2 S, SR, SR kuadrat sampai SR pangkat N-1 untuk N genap. Nah, kita mulai dari graf identitas subgrup dari grup diedral D8. Kenapa kita mengambilnya D8? Karena tadi di awal sudah diberi syarat bahwa N-nya itu lebih dari sama dengan 3. Terus diberi syarat lagi bahwa N-nya genap, maka kita ambil N-nya sama dengan 4. Nah, D2N sama dengan D, 2 kali 4 sama dengan D8. Jadi, graf identitas subgrup dari grup diedral D8 itu elemen-elemen subgrup X dari grup diedral D8 yaitu X sama dengan 1 R kuadrat S, SR, SR kuadrat, SR pangkat 3. Kenapa R kuadrat? Karena di slide sebelumnya telah kita jelaskan bahwa 1 R pangkat N per 2. N dibagi 2. Jadi N-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi 1 R kuadrat, S, SR, SR kuadrat, SR pangkat 3. SR N-1, SR 4-1 sama dengan SR 3. Nah, dan elemen-elemen yang dioperasikan sehingga menghasilkan identitas dari grup X subgrup dari grup diedral adalah R kuadrat dikomposisikan dengan R kuadrat 1. SR komposisi SR sama dengan 1. Nih, SR pangkat 3 sini sampai ini. Oke, sama dengan 1. Kita lihat di tabel Kelly-nya. 1 komposisi dengan 1. Tuh. R kuadrat dikomposisikan dengan R kuadrat 1. R kuadrat 1. Oke. SR komposisikan dengan SR 1. SR dikomposisikan dengan SR sama dengan 1. Sehingga diperoleh gambar dari graf identitas subgrup dari grup diedral D8 seperti ini. Kenapa 1 terhubung langsung ke semua titik yang ada di X? 1 terhubung langsung ke semua titik yang ada di X karena di awal sudah dijelaskan bahwa 1 merupakan elemen identitas. Nah, sehingga karena 1 merupakan elemen identitas, maka dia akan berhubung langsung ke semua titik. Terus kenapa kok titik SR nggak terhubung langsung ke SR kuadrat misal? Kita buktikan aja. Ketika SR dikomposisikan dengan SR kuadrat, R. SR dikomposisikan dengan SR kuadrat, S dikomposisikan dengan SR kuadrat, R kuadrat. Tidak menghasilkan angka 1. Sehingga tidak kita hubungkan. Seperti itu.
Misalnya, R kuadrat dikomposisikan dengan SR pangkat 3. Di sini menghasilkan SR. R kuadrat dikomposisikan dengan SR pangkat 3. SR. Sama-sama SR-nya. Tapi, dia tidak menghasilkan angka 1, tidak menghasilkan elemen identitas. Maka, R kuadrat tidak dihubungkan ke semua titik yang ada di X. Sehingga, titik 1 ini menjadi titik pusat, dihubungkan ke semua titik yang ada di X. Sama seperti graf identitas subgrup dari grup diedral D12. D12 ini berarti N-nya ada 6. Nah, berarti X-nya, anggota X-nya itu 1, R pangkat N per 2, N-nya itu 6, dibagi 2 sama dengan 3, sampai SR pangkat N-1, N-nya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Seperti ini, sama ya, R pangkat 3, posisi R pangkat 3, sini, sama. Oke. Yang menghasilkan 1, nih, sehingga menghasilkan graf identitas subgrup dari grup diedral D12 seperti ini. Sama untuk D16. Terus, sama juga untuk D20, D24, D28, D32. Saya di sini mengambil N-nya hanya sampai N16. Berarti grup diedral D32. Kemudian kita sajikan ke dalam tabel. Berdasarkan pengamatan pada graf di atas, maka dapat diperoleh tabel sebagai berikut. Ini N4, N6, N8, N10. Ini. Oke. Selanjutnya, sehingga kita menghasilkan teorema. Misalkan graf identitas X subgrup dari grup diedral adalah, saya ulangi, misalkan graf identitas subgrup X dari grup diedral dengan X1, R pangkat N per 2, S, SR kuadrat sampai SR pangkat N-1 dan N sama dengan genap, maka ini graf identitas X subgrup dari grup diedral membentuk graf bintang order N plus 2, yaitu Sn plus 1. Akan kita buktikan. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa 1 terhubung langsung ke semua titik di vertex graf identitas X subgrup dari grup diedral D2N. Jadi, dari definisi mengenai graf identitas, telah disepakati bahwa setiap titik di G terhubung langsung ke elemen identitas di graf identitas. Pada pembuktian ini, graf G sebagai grup diedral D2N, sehingga untuk grup diedral D2N dengan X1, R pangkat N per 2, S, SR kuadrat sampai SR pangkat N-1, dan N sama dengan genap. Nah, karena 1 merupakan elemen atau unsur identitas, maka 1 akan terhubung langsung ke semua titik di vertex dari graf identitas X subgrup dari grup diedral. Selanjutnya, pembuktian yang kedua akan dibuktikan bahwa untuk setiap SRI dan SRJ anggota vertex pada graf identitas X subgrup dari grup diedral D2N dengan I, J sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai N-1, dan I tidak sama dengan J, tidak bersifat identitas. Nah, pembuktiannya, SR pangkat I dikomposisikan dengan SR pangkat J, tidak sama dengan SR pangkat J, dikomposisikan dengan SR pangkat I sama dengan 1. Ini SR pangkat I, SR pangkat J sama dengan, tidak sama dengan SR pangkat J, SR pangkat I tidak sama dengan 1, SSR pangkat N min I, R pangkat J tidak sama dengan SSR N min J, R pangkat I tidak sama dengan 1, S kuadrat R pangkat N min I, R pangkat J tidak sama dengan S kuadrat R pangkat N min J, R pangkat I tidak sama dengan 1, R pangkat N min I, R pangkat J tidak sama dengan R pangkat N min J, R pangkat I tidak sama dengan 1, R pangkat N min R pangkat N min I plus J tidak sama dengan R pangkat N min J plus I tidak sama dengan 1. Berarti di sini terbukti bahwa
untuk setiap SR pangkat I dan SR pangkat J, anggota partai pada graf identitas X subgrup dari grup diagram, dia bukan merupakan identitas, dia tidak bersifat identitas. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa untuk setiap R pangkat N dan SRI anggota vertex pada graf identitas X subgrup dari grup diagram D2N dengan I 0, 1, 2, 3 sampai N-1 tidak bersifat identitas untuk N genap. Bukti, R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan SRI sama dengan SR pangkat I dikomposisikan dengan R pangkat N per 2 tidak sama dengan 1. Nah, sini dia R pangkat N per 2 SRI sama dengan SRI sama dengan SRI R pangkat N per 2 tidak sama dengan 1 sehingga diperoleh seperti ini. S pangkat N per 2 plus 1 sama dengan SR. Saya ulangi ya. SR pangkat N per 2 plus I sama dengan SR pangkat N per 2 plus I tidak sama dengan 1. Sebenarnya dia menghasilkan sama. Nih, SR pangkat N per 2 plus I sama dengan SR pangkat N per 2 plus I. Dia menghasilkan sama. Gitu. Tapi karena dia tidak menghasilkan elemen identitas, maka dia tidak saya hubungkan. Sebenarnya dia bersifat komutatif, tapi karena dia tidak menghasilkan angka 1, maka tidak saya hubungkan. Oke. Berdasarkan pembuktian pertama, karena 1 merupakan unsur identitas, maka 1 akan terhubung langsung ke semua titik di vertex graf identitas X subgrup dari grup diagram D2N. Pada pembuktian kedua telah dibuktikan bahwa ketika SR pangkat I dikomposisikan dengan SR pangkat J untuk I J 0, 1, 2, 3 sampai N-1 dan I tidak sama dengan J, hasilnya tidak sama dengan 1, maka SRI dikomposisikan dengan SRJ tidak dapat terhubung langsung karena tidak bersifat identitas. Okay. Pada pembuktian ketiga telah dibuktikan bahwa ketika R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan SRI untuk I sama dengan 1, 2, sampai N-1 hasilnya tidak sama dengan 1, maka titik R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan SRI tidak dapat terhubung langsung karena tidak bersifat identitas. Dari pembuktian pertama, kedua, dan ketiga, 1 akan menjadi titik pusat dengan derajat N plus 1 dan R N per 2 SRI menjadi titik ujung dengan I sama dengan 0, 1, 2, sampai N-1 untuk N genap. Dengan demikian, karena hanya titik 1 yang terhubung langsung ke semua titik lainnya di vertex graf identitas X subgrup dari grup diagram D2N, maka graf identitas X subgrup dari grup diagram D2N akan membentuk graf bintang order N plus 2, yaitu Sn plus 1. Seperti itu. Kita lanjut ke graf commuting subgrup dari grup diagram untuk X-nya 1, R pangkat N per 2, SR kuadrat, sampai SR pangkat N per 2 minus 1 untuk N genap. Oke. Selanjutnya. Oke. Graf commuting subgrup dari grup dihedral D8. Nah, kenapa kok dia subgrupnya cuma sampai SR? Lihat sebelumnya. Nih, SR pangkat N per 2 min 1. N-nya kalau di 8 tadi berarti N-nya 4 per 2. Berarti 2 min 1. Berarti 2 min 1 sama dengan 1 sama dengan SR pangkat 1. SR pangkat 1 sama dengan SR. Nah, seperti ini. Kalau graf commuting tadi dijelaskan bahwa X dikomposisikan dengan Y sama dengan Y dikomposisikan dengan X.
Gitu. Nah, kita lihat 1 dikomposisikan dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat dikomposisikan dengan 1. Kita lihat tabel Kelly-nya. 1 komposisikan dengan R kuadrat, 1 komposisikan dengan R kuadrat, R kuadrat. Sampai seperti ini, 1 SR, 1 SR. Nah ini, R kuadrat dikomposisikan dengan S. R kuadrat dikomposisikan dengan S sama dengan S dikomposisikan dengan R kuadrat. Kita lihat. Kita tabel Kelly. R kuadrat ya tadi. R kuadrat dikomposisikan dengan S, SR kuadrat. R kuadrat dikomposisikan dengan S, SR kuadrat. Berarti dia bersifat komutatif. Kalau dia bersifat komutatif berarti kita hubungkan. Kita lihat di ini gambarnya. Kita buat dulu prakteknya. 1 R kuadrat S, SR. 1 tadi terhubung ke semua titik yang ada di X karena dia bersifat komutatif. Lalu kita lanjutkan ke R2. R kuadrat. R kuadrat dikomposisikan dengan S. Ternyata SR kuadrat. R kuadrat komposisikan dengan S, SR kuadrat. Berarti dia bersifat komutatif dengan SR. R kuadrat bersifat komutatif dengan S, maaf. Sama untuk R kuadrat dikomposisikan dengan SR. Sama dengan SR dikomposisikan dengan R kuadrat. Kita lihat. R kuadrat dikomposisikan dengan SR sama dengan SR pangkat 3. R kuadrat dikomposisikan dengan SR sama dengan SR pangkat 3. Jadi dia dihubungkan langsung. Ini ya, R kuadrat SR pangkat. R kuadrat dihubungkan langsung dengan SR. Nah, kita lihat. Loh, S dengan SR kok tidak dihubungkan langsung? Nah, S dengan SR kok tidak dihubungkan langsung? Kita lihat di tabel Kelly-nya. Jadi tabel Kelly ini untuk membantu kita menemukan cara cepat. Kalau pengen menghitung manual dengan cara yang tadi sudah dijelaskan di awal. Gitu. S dengan SR kuadrat. S, SR kuadrat. Oh maaf, S dengan SR. R pangkat 3. S dengan SR. R. Tidak sama, berarti dia tidak bersifat komutatif, berarti dia tidak terhubung langsung. Berarti ini sama dengan ini. Graf commuting subgroup dari grup diedral di 12. Elemennya ini, kemudian ini elemen-elemen yang memiliki sifat komutatif. Nah, seperti ini ya. Sama caranya seperti yang D8 tadi. Sama. Oke. D16 sama. D20, D24, D28, D32, karena saya hanya mengambil N-nya sampai 16 saja. Nah, lalu kita peroleh tabel seperti berikut ini. Ini ya, ini tadi N4, N6, N8, N10, selanjutnya 12, 14, 16, sampai ke N genap. Oke. Untuk N per 2 min 1. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Misalkan D2N sama dengan 1 R kuadrat sampai R pangkat N-1 S SR kuadrat sampai SR pangkat N-1 adalah grup diedral order N dengan N bilangan bulat dan N lebih dari sama dengan 3. Jika X sama dengan 1, R pangkat N per 2 S SR kuadrat sampai SR pangkat N per 2 min 1 D2N untuk N genap, maka graf commuting X subgrup dari grup diedral D2N akan membentuk graf tripartisi komplit order N per 2 plus 2, yaitu K11N per 2. Kita buktikan. Yang pertama akan dibuktikan bahwa 1 bersifat komutatif di vertex di setiap titik dari graf commuting X subgrup dari grup diedral D2X. Akan dibuktikan 1 bersifat komutatif dengan 1. 1 komposisikan dengan 1 sama dengan 1 dikomposisikan dengan 1 sama dengan ini seharusnya diantar ya, 1 sama dengan 1. Kemudian unsur identitas. Oke. Selanjutnya akan dibuktikan 1 bersifat komutatif dengan R pangkat N per 2 untuk N genap. Bukti
1 dikomposisikan dengan R pangkat N per 2 sama dengan R pangkat N per 2 komposisikan dengan 1 sama dengan R pangkat N per 2 sama dengan R pangkat N per 2. Selanjutnya akan dibuktikan 1 bersifat komutatif dengan SR pangkat I dengan I sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1. Artinya 1 dikomposisikan dengan SR pangkat I sama dengan SR pangkat I komposisikan dengan 1, SR pangkat I sama dengan SR pangkat I. Karena 1 merupakan unsur identitas dan 1 saling komutatif dengan R pangkat N per 2 dan SR pangkat I untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan N genap, maka 1 terhubung langsung dengan semua titik di vertex dari graf commuting X subgroup dari grup diagonal D2N. Selanjutnya, yang kedua, akan dibuktikan bahwa R pangkat N per 2 bersifat komutatif I vertex pada graf commuting X subgroup dari grup diagonal D2N. Akan dibuktikan bahwa R pangkat N per 2 bersifat komutatif dengan R pangkat N per 2 untuk N genap. Artinya, R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan R pangkat N per 2 sama dengan R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan R pangkat N per 2 seperti ini ya. Oke, sehingga dihasilkan R pangkat 2N per 2 sama dengan R pangkat 2N per 2 sama dengan R pangkat N sama dengan R pangkat N sama dengan 1. Oke, akan dibuktikan bahwa R pangkat N per 2 bersifat komutatif dengan SRI untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan N genap. Artinya, R pangkat N per 2 dikomposisikan dengan SRI sama dengan SRI dikomposisikan dengan R pangkat N per 2. R pangkat N per 2 SRI sama dengan SRI R pangkat N per 2. S pangkat R N min N per 2. RI sama dengan SRI plus N per 2. SR 2N min N per 2 plus I sama dengan SR I plus N per 2. SR N per 2 plus I sama dengan SR I plus N per 2. SR N per 2 plus I sama dengan SR N per 2 plus I. Karena R N per 2 bersifat komutatif dengan 1 dan SRI untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1, maka R pangkat N per 2 terhubung langsung dengan semua titik di graf commuting X subgroup dari grup diagonal D2N. Selanjutnya yang ketiga, akan dibuktikan bahwa SRI tidak bersifat komutatif dengan SRJ untuk I, J sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan I tidak sama dengan J. Artinya, SR pangkat I dikomposisikan dengan SR pangkat J tidak sama dengan SR pangkat J dikomposisikan dengan SR pangkat I. SRI, SRJ tidak sama dengan SRJ, SRI. SSRJ, R pangkat N min I tidak sama dengan SSR, I, R pangkat N min J. S kuadrat, R pangkat N plus J min I tidak sama dengan S kuadrat, R pangkat N plus 1 min J. Sehingga diperoleh R pangkat N plus J min I tidak sama dengan R pangkat N plus I min J. Terbukti bahwa SRI tidak bersifat komutatif dengan SRJ untuk I, J sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan I tidak sama dengan J. Oke. Berdasarkan pembuktian pertama, 1 merupakan unsur identitas dan 1 bersifat komutatif dengan R pangkat N per 2 dan SRI untuk I 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan N genap. Sehingga terbukti bahwa 1 terhubung langsung ke semua titik di graf commuting X subgroup dari grup diagonal D2N. Pada pembuktian kedua, R pangkat N per 2 juga bersifat komutatif dengan 1 dan SRI untuk I 0, 1, 2 sampai ini seharusnya N per 2 min 1. Sehingga terbukti bahwa R pangkat N per 2 terhubung langsung ke semua titik di simpul atau di vertex graf commuting X subgroup dari grup diagonal D2N. Pada pembuktian ketiga, telah dibuktikan bahwa SR pangkat I tidak bersifat komutatif dengan SR pangkat J untuk I, J sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 min 1 dan I tidak sama dengan J. Dengan demikian, unsur di
graf commuting X subgrup dari grup dihedral D2N dapat dipartisi menjadi 3 partisi atau 3 himpunan, yaitu V1 anggotanya 1, V2 anggotanya R, N per 2, dan V3 anggotanya SSR, SR kuadrat sampai SR pangkat N per 2 min 1. Karena titik pada graf commuting X subgrup dari grup dihedral D2N dapat dipartisi menjadi 3 himpunan, dan telah terbukti bahwa setiap titik pada suatu himpunan hanya terhubung langsung dengan setiap titik pada himpunan yang lain, maka titik-titik pada graf commuting X subgrup dari grup dihedral D2N akan membentuk graf tripartisi komplit order N per 2 plus 2, yaitu A11 N per 2. Nah, menurutnya kesimpulan, berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, graf identitas X subgrup dari grup dihedral D2N dengan X1, R pangkat N per 2, S, SR, SR kuadrat sampai SR pangkat N per 1, untuk N genap akan membentuk graf bintang SN plus 1. Kemudian yang kedua, graf commuting X subgrup dari grup dihedral dengan X sama dengan 1, R pangkat N per 2, S, SR sampai SR pangkat N per 2 min 1, untuk N genap akan membentuk graf tripartisi komplit order N per 2 plus 2, yaitu K11 N per 2. Oke. Kemudian caranya, pada makalah ini, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada bentuk dari graf identitas dan graf commuting subgrup dari grup dihedral. Oleh karena itu, untuk penulisan makalah selanjutnya, penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji masalah pada bentuk graf identitas dan graf commuting dari grup yang lainnya. Selain itu, pembaca juga dapat mengkaji pada aspek yang lain dari graf identitas dan graf commuting subgrup dari grup dihedral. Kemudian ini daftar pustakanya. Terima kasih telah mendengarkan materi dari seminar saya kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.